Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman, kita membahas soal fisika. Langsung saja ke soalnya. Sebuah bandul yang terdiri dari batu bermassa 2 kilogram dan tali sepanjang 2 meter diputar vertikal seperti terlihat pada gambar. Laju beban dijaga konstan sebesar 10 meter per second. Tentukan tegangan tali pada saat batu di titik A, titik B, titik C, dan titik D. Oke, jadi berdasarkan informasi di soal, kita ketahui bahwa massanya itu adalah massa bandulnya itu adalah 2 kilogram. Kemudian panjang talinya itu kita sebut R saja ya, 2 meter. Nah, kemudian lajunya itu adalah 10 meter per second. Kemudian yang ditanya adalah tegangan tali. Tegangan talinya berapa? Nah, ini tegangan talinya untuk di setiap titiknya itu beda. Jadi ada 4 titik yang ditanyakan, ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Oke. Nah, ini gerakannya adalah gerakan lingkar gini ya, melingkar dalam arah vertikal. Berarti sekarang kita ke titik A dulu ya. Oke, di titik A. Kita ke titik A di titik A. Nah, perhatikan baik-baik di titik A itu gaya yang ini kan putarannya gini ya, berarti pusatnya ada di sini ya. Oke, berarti yang searah dengan ini, yang arah radial itu ada tegangan tali. Jadi tegangan talinya di sini tuh ada tegangan tali. Tegangan tali aksi reaksi, cuma kalau dilihat dari bandul di A-nya maka tegangan talinya arah ke atas. Kemudian ada gaya beratnya ke bawah M dikali G. Oke. Nah, kemudian kalau kita mau cari tegangan tali di A, langsung saja ditulis sigma gaya yang mengarah ke sentralnya itu harus sama dengan mv kuadrat per R-nya. Oke, mv kuadrat per R. Nah, gaya yang ke pusat itu kita kasih positif, tegangan talinya positif, kemudian mg-nya negatif. Jadi bisa ditulis T. Kenapa ini negatif? Karena ini arahnya dia ke bawah. Maksudnya arahnya keluar ya, hendak ke arah pusatnya. Kan ini pusatnya ya. Oke. Jadi T dikurang dengan M kali G, ini sama dengan M dikali V kuadrat per R. Maka ini tegangan tali di A ya, di titik A. Jadi kasus ini di titik A. Berarti ini kita bisa tuliskan TA dikurang M-nya di A itu tidak lain, M-nya adalah 2 kilogram, G-nya 10, oke, sama dengan M-nya 2 dikali V-nya 10 pangkat 2 dibagi dengan R-nya adalah 2. Oke. Maka diperoleh TA dikurang 20 sama dengan ini 2-nya bisa dicoret berarti 100. Berarti TA sama dengan 100 dikurang 100 ditambah 20 maka diperoleh 120 Newton. Oke. Nah, sekarang kita ke titik B. Oke, ini titik A ya. Sekarang titik B. Nah, kalau di titik B, nah kita kasihin saja titik B. Nah, kalau di titik B, perhatikan baik-baik, di titik B ini itu cuma ada, oke, di titik B ini lihat ya, di titik B ya, di sini sebenarnya ada gaya beratnya, cuma arah gaya beratnya ini dia tegak lurus. Jadi gaya beratnya ini ke bawah ya, M kali G-nya. Gaya beratnya ke bawah itu dia tegak lurus dengan apa ya, dengan yang arah percepatan sentripetalnya ya. Oke. Jadi yang ke arah radial itu cuma ini ya, yang arah radial itu cuma tegangan tali saja di sini. Oke, jadi kita sebut di sini ada tegangan talinya di B. Oke, jadi kita bisa tuliskan sigma gaya sentripetal, gaya yang ke pusatnya itu ada apa ya? Sigma gaya radial ya, gaya arah radial itu sama dengan mv kuadrat per R, di mana gaya yang ke gaya arah radialnya itu cuma ada TB, jadi TB sama dengan mv kuadrat per R. Oke, di mana M-nya itu sama dengan 2, V-nya itu 10 pangkat 2 dibagi 2, maka diperolehlah T-nya di B itu sebesar 100 Newton. Nah, sekarang kita ke lanjut. Kita ke titik D dulu ya. Oke, kita ke titik D. Bagi dulu papannya.
Oke. Sekarang di titik D. Oke, jadi kalau di titik D perhatikan di sini ada gaya tegangan tali ke bawah. Selain gaya tegangan tali yang ke bawah, ada juga gaya berat dari ini. Nah, jadi ada M kali G juga arahnya ke bawah. Jadi yang mengarah ke pusat di sini, yang mengarah ke pusat arah radialnya itu ada dua. Ada tegangan tali dan MG-nya. MG-nya juga mengarah ke pusatnya ya. Jadi dua-duanya ini nanti positif. Jadi sekarang kita tulis persamaannya, berarti sigma gaya yang arah radial itu sama dengan MV kuadrat per R. Oke. Nah, sekarang yang arah radial itu kan ada MG sama tegangan tali. Nah, ini semuanya mengarah ke pusat, jadi semuanya positif. Jadi kita bisa tuliskan uh, tegangan di D ditambah dengan M kali G sama dengan MV kuadrat per R. Nah, tadi kita sudah tahu M kali G itu sama dengan 20. M kali G sama dengan 20, berarti TD ditambah 20 sama dengan MV kuadrat. Sudah dapat 100 ya, berarti T di D itu sama dengan 100 dikurang 20. Nah, 100 dikurang 20 itu 100 dikurang 20 berarti 80 Newton. Nah, sekarang selanjutnya kita ke titik D, ke titik A, titik C ya, titik C. Di titik C, nah perhatikan baik-baik di titik C, di sini tuh ada M kali G. M kali G tetap ke bawah. Oke. Oke, kakak hapus dulu semua untuk tanda-tanda yang lain ya. Oke, supaya lebih lebih jelas. Jadi sisa titik C. Oke, jadi di titik C di sini ada M dikali G. Oke, ada M kali G. Nah, otomatis di sini tuh kalau kita gambar pas jadi kalau ada gambar gini, gini. Nah, kalau ini theta, ini juga pasti theta dan ini pasti theta dan di sini theta. Nah, perhatikan MG ke bawah, kemudian di sini ada MG yang ke sini berarti tetanya di sini ya. Berarti ada MG cos theta yang ke sini, MG cos theta dan ada yang ke sini MG sin theta. Oke, MG sin theta. Nah, kemudian di sini ada gaya tegangan tali juga ke pusat ya. Karena gaya tegangan tali selalu menarik, maka di titik C kalau kita tuliskan sigma L gaya yang arah radialnya itu sama dengan MV kuadrat per R. Oke. Nah, di sini semuanya kan mengarah ya ke sana berarti T-nya di C T-nya di C ditambah dengan ini MG sin 30 derajat ya, sin 30 derajat sama dengan MV kuadrat per R. Nah, kita tulis TC ditambah MG itu kan nilainya 20, sin 30 itu 1/2 sama dengan MV kuadrat itu kan 100. Maka TC ditambah dengan 10 sama dengan 100. Kalau gitu T-nya di C itu adalah 100 dikurang 10. 100 kurang 10, maka tegangan tali di C itu adalah 90 Newton. Oke, teman-teman, pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa di like dan di share ke teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.